Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Nur Aini Dahlan MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Salvin Nur Anissa. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Ide dan Peluang Bisnis. Yang pertama, ide kewirausahaan. Nilai suatu barang dapat diciptakan melalui inovasi. Nilai ini dapat diciptakan dengan cara mengubah tantangan menjadi peluang. Peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Ide-ide yang menciptakan nilai potensial atau peluang usaha perlu diidentifikasi dan dievaluasi dengan cara yang pertama, pengurangan kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. Proaktif di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengambil inisiatif yang berguna bagi dirinya dan orang lain dengan cara tidak menanti tetapi menjemputnya. Kemudian yang kedua, penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin, pengelolaan risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Kemudian ada sumber-sumber potensi peluang. Agar ide-ide yang masih potensial menjadi bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide disebut proses screening. Kemudian memilih peluang. Dalam memilih peluang, yang pertama itu kita harus cocok dengan diri kita. Peluang itu bersifat personal yang memerlukan kemampuan atau skill kepribadian dan sesuai dengan hobi atau minat kita. Yang kedua itu ada akses. Kita dapat mengaksesnya. Hal ini berkaitan dengan jaringan lingkungan pendukung. Yang ketiga, potensial. Komersialisasinya itu harus mampu memberikan tingkat pertumbuhan dan pengambilan investasi yang layak. Kemudian, adapun langkah-langkah penjaringan proses screening. Yang pertama, menciptakan produk baru yang berbeda. Untuk menciptakan produk baru ini tergantung dari perilaku konsumen di pasar, yaitu yang pertama permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, yang kedua waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Kemudian ada mengamati pintu peluang. Di sini kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, dukungan, keuangan, keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Kemudian menganalisis produk dan proses secara mendalam. Analisis ini untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk dihasilkan memadai atau tidak. Kemudian menaksir biaya awal. Biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru, yaitu sumber dari mana dan digunakan untuk apa. Kemudian berapa yang diperlukan untuk beroperasi dan perluasan usaha. Kemudian memperhitungkan risiko. Di sini ada 3 risiko, yaitu risiko teknik, risiko finansial, dan risiko peluang. Risiko teknik ini adalah kegagalan dalam proses pengembangan produk. Kemudian risiko finansial ini adalah kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Dan terakhir ada risiko peluang, yaitu kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Kemudian ada watak kewirausahaan. Watak ini ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan, ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Kemudian menurut Wirasasmita, kemampuan kewirausahaan itu yang pertama memiliki pengetahuan tentang usaha. Yang kedua, memiliki imajinasi, ide, dan mengandalkan pada sukses di masa lalu. Yang ketiga itu memiliki pengetahuan praktis.
Misalnya desain, teknik, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. Yang keempat itu kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Yang kelima, berpandangan jauh ke depan. Yang keenam, kemampuan berhitung dan kemampuan memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Yang terakhir itu kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Eh, Sebagai seorang wirausaha, kita tuh memiliki bekal pengetahuan yang harus kita miliki. Jadi, bekal yang harus kita miliki itu yang pertama ada tentang bidang usaha yang dimasuki dan lingkungan usaha yang ada di sekitarnya. Yang kedua itu tentang peran dan tanggung jawab. Yang ketiga tentang kepribadian dan kemampuan diri. Dan yang terakhir itu ada tentang manajemen dan organisasi bisnis. Kemudian menurut Ronald J. bekal keterampilan itu ada 5. Yang pertama itu technical skill. Technical skill merupakan keterampilan untuk melakukan tugas-tugas khusus, akuntan, auditor, dan ahli gambar. Yang kedua itu human relation skill, yaitu keterampilan untuk memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berelasi dengan orang lain dalam organisasi. Dan yang ketiga itu ada conceptual skill, yaitu keterampilan personal untuk berpikir, mendiagnosis, menganalisis situasi yang berbeda, dan melihat situasi luar. Dan keterampilan ini penting untuk memperoleh peluang pasar baru dan menghadapi tantangan. Yang keempat itu ada decision making skill. Decision making skill ini merupakan keterampilan untuk merumuskan masalah dan memilih cara bertindak yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir itu ada time management skill, yaitu keterampilan dalam menggunakan dan mengatur waktu seproduktif mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.